Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-26, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah diagnosa kemalasan. Kita tentu tidak mau hidup bersama dengan seorang pembunuh, bukan? Akan tetapi, sadarkah bahwa kita seringkali hidup nyaman bersama pembunuh yang kejam? Pembunuh itu bernama kemalasan. Apa yang dibunuhnya? Semua kemungkinan kita untuk mencapai keberhasilan. Meskipun Anda memiliki berbagai faktor yang dibutuhkan untuk berhasil, tetapi bila Anda malas, maka keberhasilan tidak akan menghampiri dirimu. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup dalam kemalasan? Amsal memberikan 4 karakteristik orang yang malas. Pertama, si pemalas selalu menciptakan alasan yang tidak masuk akal untuk membenarkan kemalasannya. Kedua, si pemalas suka menunda suatu pekerjaan. Ketiga, si pemalas terbiasa untuk tidak menyelesaikan tugas yang telah dimulainya. Dan terakhir, si pemalas sering merasa diri paling benar dibandingkan sama orang lain. Berdasarkan panduan dari Amsal ini, marilah kita memeriksa diri dengan teliti dan jujur. Apakah kita sudah bersahabat dan bahkan dikuasai oleh kemalasan? Bertobatlah dari kemalasan sebelum Anda menyesal, karena sudah membuang banyak kesempatan berharga untuk berhasil tanpa bisa memperolehnya kembali. Jangan lupa, kemalasan juga adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan karena kita tidak mengembangkan potensi yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita menghancurkan masa depan diri sendiri secara perlahan tapi pasti melalui kemalasan kita. 4 karakteristik pemalas versi Alkitab. Nah, kalau kita baca 4 ayat ini adalah begini ya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada misalnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas menyelupkan tangannya ke dalam pinggan, lalu dia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah ini ya, kita lihat satu-satu ayatnya ya. Ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Maksudnya apa ya kayak gini ya? Saudara, kalau kita analisa baik-baik ya. Kalau misalkan ada orang ngomong, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Kira-kira orang itu berani untuk keluar apa enggak? Enggak ya. Karena merasa kalau keluar dan ada singa di jalan, ada singa di lorong, maka singa itu bisa menerkam dia, dan kalau menerkam dia, maka akan membahayakan daripada nyawanya. Jadi, maksud perumpamaan itu seperti itu. Jadi, karakter pertama yaitu orang ini tidak mau bertindak keluar dalam kayak zona nyamannya ya. Terus ngumpulkan banyak sekali alasan, seolah-olah alasan itu membahayakan dirinya. Mungkin kalau dalam ilustrasi ini, gak ada singa di jalan itu. Gak ada juga singa di dalam lorong. Tapi seolah-olah dia menciptakan situasi yang membahayakan dirinya, sehingga itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak keluar dari zona nyamannya. Ya, jadi hal-halnya itu mungkin memang, atau gini, memang bisa terjadi ada singa di jalan. Memang bisa terjadi ada singa di lorong. Tapi itu belum tentu. Tapi dianggap seolah-olah probabilitas atau kemungkinan kejadian ada singa di lorong itu 100%. Nah, jadi karakter ini kalau kita perluas lagi adalah orang yang banyak alasan seringkali diikuti dengan orang yang tidak mau mengusahakan alternatif solusi. Namanya aja banyak alasan ya. Dia disuruh A, alasannya, enggak bisa karena ini. Disuruh B, enggak bisa karena ini. Disuruh C, enggak bisa karena ini. Ya artinya dia itu memang enggak mau kerja. Kan gitu ya. Paling gampang kan kayak gitu loh. Kalau dalam ilustrasi daripada ayat 13, anggapannya gini, kamu pergi ke sana ya, lakukan ini. Enggak bisa. Ada singa di jalan. Gitu. Terus itu, kamu pergi ke sana ya, mancing ikan di sungai loh. Enggak bisa, ada singa di lorong. Nah, kayak gitu. Terus disuruh pergi manapun, enggak bisa, ada beruang di depanku.
Nanti lama-lama ya, seluruh kebun binatang tuh ada di depannya dia. Repot ya orang kayak gini nih. Gitu. Jadi seharusnya, kalau tetap menggunakan ilustrasi ini ya, harusnya kan ada solusi untuk mengatasi singa di jalan atau singa di lorong. Tapi dia tidak mau memikirkannya. Karena gini, apakah jalan satu-satunya kalau menggunakan ilustrasi ini untuk keluar daripada rumahmu itu melalui jalan itu atau melalui lorong itu? Bukankah bisa melalui jalan lain? Jadi dia menganggap bahwa sekalipun memang benar ya, ada keadaan yang membahayakan. Tapi artinya pada dasarnya itu bukan satu-satunya kemungkinan yang bisa ditempuh oleh dia. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi dia menganggap seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan. Dan dia tidak punya alternatif lain apapun untuk menghindari daripada bahaya tersebut. Nah ini ciri khas daripada orang malas model kayak gini. Ciri khas pertama. Ciri khas kedua adalah no improvement, love status quo. Jadi penggambarannya, ilustrasinya yang kedua ini seperti ini ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Oh, ini ya. Ini menarik sekali ya. Karakter kedua ya, tidak ada kemajuan dalam kehidupan seorang pemalas. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas tempat tidurnya. Nah, kalau tempat tidur kan ya, orang itu paling enggak tidur kanan, kiri, mengkurep, telentang, kanan, kiri. Tidak kemana-mana. Yes, modelnya kayak gitu-gitu terus. Kecuali kalau sampai dia ngelundung dari tempat ranjangnya, ya nggak ngerti. Tapi kalau selamanya dia nggak ngelundung, ya kanan, kiri, ya loh, usrek, kayak gitu. Nah, ini kayak pintu. Pintu kan udah engsel kayak gitu ya. Kanan, kiri, dibuka kanan, kiri. Pintu ini nggak kemana-mana, ya kayak gitu terus saya. Nah, saya ada ilustrasi perbandingan ini ya. Kalau pintu tadi kan ada porosnya, diputar-putar kan ya ke sana. Tapi beda dengan roda mobil. Roda mobil ini juga berputar pada porosnya. Tetapi roda mobil ini berputar memindahkan bodi mobil dan pengemudinya dari titik A ke titik B. Jadi artinya berputarnya roda mobil ini membuat suatu perubahan. Tapi jika berputarnya pintu pada engselnya, itu tidak membuat perubahan apapun. Artinya ya tetap di sana. Jangan sampai saudara ngomong, buat perubahan dong Pak. Karena asalnya pintunya tertutup jadi terbuka, ya bukan itu maksudnya ya. Bukan itu. Artinya pintu itu tidak kemana-mana gitu loh. Tidak ada perubahan, tidak kemana-mana, status quo. No improvement. Kayak gitu. Woy. Nah ini ciri khas orang yang model kayak gini ini repot. Kayak iso diajak maju ya. Dan ini adalah salah satu ciri khas pemalas. Jadi jangan pikir gini ya. Oh pemalas itu adalah orang yang tidak mau melakukan segala sesuatu apa, belum tentu. Memang itu iya. Tetapi kalau orang itu sudah melakukan sesuatu, tapi there is no improvement terhadap segala sesuatu itu, jangan-jangan dia termasuk kategori pemalas yang terselubung. Ngerti ya maksudnya? Kerja sih. Tampak mata kelihatannya kerja. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang lantuk, males. Ya. Tidak ada perubahan. Tidak kemana-mana. Gitu-gitu aja. Pikir, kreatif, kita harus ada perubahan. Seperti poros pada roda mobil. Demikianlah kita harus bergerak maju ke depan. Jangan saudara ngomong, mobil kan bisa atret Pak. Oh iya bisa, tapi ilustrasinya ini anggapannya maju ke depan gitu ya. Karena every illustration break at certain point gitu ya. Jadi itu setiap ilustrasi itu jangan ditarik kemana-mana. Maksudnya A, ya seperti itu yang dimaksudkan. Jangan tarik mobil kan bisa mundur. Berarti kita porosnya bisa bergerak mundur. Ya, itu terlalu ilustrasi extension gitu ya. Nggak boleh. Every illustration break at certain point gitu ya. Nah, apakah Anda mau jadi poros mobil atau jadi poros engsel pintu? Nah, tentukan karakteristik Anda modelnya kayak seperti apa. 3 nih barusan suka menunda ya. Si pemalas ini penggambarannya itu, waduh, buat orang tuh geleng-geleng kepala tuh ya.
Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Harusnya mau ngambil makanan dari pinggan, kan tinggal lep gitu loh. Langsung masuk enak haujat senjing. Kan kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Dari pinggan ke mulut ini kan harusnya cepat sekali kan ya. Tapi dia tuh terlalu lelah. Ini artinya apa? Suka nunda kerjaan. Misalnya ya, satu hari saya melakukan 7 pekerjaan. Dia itu hanya melakukan 3 pekerjaan. Pertanyaan ini, kerja enggak? Kerja. Orang lihat, oh kita ini, iya kerja, enggak males. Kalau diukur, ya males. Oh harusnya 1/7 kok 3. 3/7 itu berapa persen, saudara? Kecil sekali kan? Anggap lebih mudah 3/8 lah ya. Dan hitungnya gampang. 37,5%. Ya toh? Cuma 37,5% dari kapasitas yang bisa engkau kerahkan untuk tempat di mana engkau bekerja atau engkau berusaha. Maka yang terjadi adalah ya rugi, mau gaji ini dipotong 70%. Jadi tinggal 37,5% gitu. Mau? Kan enggak mau kan? Gitu loh. Jadi sisa waktunya dari harusnya 1/7 ngerjain 3 ya, yang 4 pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Ini digunakan untuk males-malesan. Ini repot. Di dalam artikel tadi dikatakan bahwa kita tuh tanpa sadar hidup dengan seorang pembunuh. Ini sangat bagus ilustrasinya ya. Dan pembunuh itu bernama apa? Kemalasan. Terus orang tanya, apa yang dibunuhnya? Yang dibunuhnya adalah kemungkinan kita untuk berhasil. Itu dibunuh oleh yang namanya malas. Yaitu sampai terlalu lelah untuk mengembalikan tangannya ke mulutnya untuk makan. Ini kan enggak orang keterlaluannya seperti ini. Kalau kita ngomong, wah kalau orang sih ngambil makanan di pinggan terus enggak bisa masuk mulut, itu saya keterlaluannya. Nah itulah orang malas ya model kayak gitu. Keterlaluan. Ya. 16. Merasa diri paling pandai. Nah ini juga bikin geleng-geleng kepala ya. Si pemalas menganggap dirinya itu lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Loh ini ciri khas orang yang tidak mau belajar ya. Ciri khas orang yang tidak mau belajar hal baru itu apa? Nganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain. Kalau misalkan dia itu penuh kerendahan hati dan tidak sombong, maka dia akan selalu memiliki kerendahan hati untuk belajar. Karena dia menyadari kondisi manusia adalah terbatas. Bukan Tuhan yang sudah sempurna. Kalau Tuhan sudah tahu segalanya, nggak perlu belajar. Tapi kalau manusia perlu belajar karena penuh dengan limitasi dan keterbatasan. Sehingga untuk mengembangkan diri, perlu learn new things. Gitu ya. Nah yang menarik di sini gini ya. Digunakan angka 7 orang yang menjawab. Kenapa ya? Karena 7 itu angka sempurna ya dalam Alkitab ya. Bahkan artinya gini, bahkan dengan 7 orang bijak yang sempurna memberikan jawaban yang bijaksana. Jadi memberikan jawaban bijaksana itu sempurna wis. Pokoknya sempurna nih, luar biasa nih. Nggak bisa apa namanya? Jawabannya itu nggak bisa dibantah ya. Inevitable, gitu. Tidak terbantahkan, itu ya. Irrefutable, nggak bisa dibantahkan. Si pemalas tetap merasa dirinya lebih bijak. Loh, kalau si pemalas tuh merasa dirinya tuh lebih bijak dari kesempurnaan itu sendiri. Berarti sang pemalas ini ya, playing God ini. Sedang bermain jadi Tuhan. Karena bijaksana yang sempurna saja dia tolak. Dan menganggap dirinya itu yang paling bijaksana. Lah model kayak gini kan berarti tidak menghormati Tuhan yang adalah kesempurnaan itu sendiri. Ngerti ya? Jadi ciri khas keempat itu adalah tidak berpengetahuan, tapi merasa diri paling pandai, yaitu males sama ini. Males sih, tahu nih namanya, ya gak ada pengetahuan ini. Tapi kerasa diri paling pandai. Ini repot ini, kayak gini-gini nih. Jadi sebagai kesimpulan hari ini ya, 4 karakter atau ciri khas orang malas. 1, tidak mau bertindak dengan mengumpulkan banyak sekali alasan. Seolah-olah alasan itu membahayakan dirinya sendiri. Tidak mau bertindak, malas ini. Ingat, oh, ada singa di sana, ada singa di sana. Wah, ada beruang, ada gajah, ada
Wah, kebun binatang ada semua lah ya. Bagi orang malas seperti itu. Yang kedua, tidak ada kemajuan dalam hidupnya, seperti pintu engsel. Nah, saudara mau jadi poros engsel atau poros mobil? Ya. Terus yang ketiga, suka menunda suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Tinggal ambil makanan mangap gini, tok enggak mau lu heran dia no. Muales sih lu kebuacut itu. Keterlaluan itu ya. Jadi ini suka nunda pekerjaan. Jadi kalau Anda ya, dalam satu hari saya melakukan 7 pekerjaan atau 8, tapi Anda cuma 3 tok. Itu artinya apa? Muales sih keterlaluan. 3 ya. Keempat. Tidak berpengetahuan tapi merasa diri paling pandai. Nah ini ya. Gak punya pengetahuan tapi banyak bacot. Nah ini repot. Ini repot. Karena kalau Anda sedang bergaul atau punya teman model kayak gini, waktu Anda itu akan habis untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Apa yang lebih buruk daripada orang yang menggunakan waktunya untuk mendengarkan orang yang tidak berpengetahuan? Itu paling buruk itu. Sehingga gak usah ditemani itu pemalas-pemalas itu. Gak usah dengarkan itu. Repot model kayak gitu. Oke? Itu adalah 4 karakter dan ciri khas orang malas. Tuhan Yesus memberkati.